Selamat pagi Pak Dendi. Pagi, Bang Anda. pagi. Ya, ini Bapak bisa kita klaim ya sebagai salah seorang sesepuh PDIP dari Kabupaten Samosir. Iya. Tentunya kami mau minta apa tanggapan Bapak terkait rapat paripurna yang dilangsungkan ternyata tidak jadi selama 2 hari ini untuk pengesahan PAPBD, Pak. Yang pertama sangat kita sesalkan lah. Saya juga 10 tahun dulu anggota DPRD di provinsi. Soal saya tidak setuju dengan ada item-item itu sah saja, tapi itu harus hadir dan kewajiban itu hadir di paripurna. Secara fisik harus hadir. Lainlah kalau sakit dan lain sebagainya ada surat keterangan dan alasan-alasan. Tapi terhadap teman-teman di dewan sana yang tidak jelas kenapa tidak hadir, ini sangat kita sesalkan dan perlu diusut oleh partainya masing-masing. Nah, kalau ada dewan kehormatan di DPRD sana, ayolah dipanggil lah, kan begitu. Nah, jadi kalau misalnya saya tidak suka melihat apapun item yang ada di PAPBD ini, itemnya itu aja, dan nyatakan tidak setuju. Dan bolehlah walk out. Bukan menyandera ya tanda petik ya, bupati. Nah, bupati DPRD itu kan apa ya? Sejarah lah, begitulah. Nah, jadi anggota dewan yang terhormat itu ya, pakai nurani lah. Jangan nanti ada yang bilang bahwa jangan dong DPRD itu jadi mati suri dan lain sebagainya bla 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 bla. Jadi kita masih percaya ya teman-teman yang di Dewan Sana itu kan tugasnya kan ya legislasi, anggaran, pengawasan. Nah, begitu PAPBD ini sudah disampaikan oleh bupati, ya kewajiban anggota dewan ini, wakil rakyat ini untuk mensahkan walaupun dia tidak setuju, tapi dia bisa walk out. Juga tidak hadir di paripurna. Kami fraksi PDI Perjuangan juga di Sumatera Utara ya, selain hadir dan kami juga hadir tepat waktu lah. Dan ini karena simpati kami melihat seorang anggota dewan itu Magda Sitijak ya, Rani ya, itu nanti mau kita kasih piagam nanti penghargaan karena dia tepat waktu itu hadir itu. Disiplin ya, hadir dia ke jam 10 dia. Nah, jadi terhadap anggota dewan yang jamnya pun nggak tahu saya merek apa jamnya, nggak jelas dari apanya, setengah 12. Pertanyaannya sebenarnya mau mereka apa sih gitu? Maunya apa? Saya kira itu dulu lah. Jadi artinya aku rasa ya banyak sekali kecewa melihat apa ini tontonan demokrasi yang tidak demokratis itu. Itu dia. Berarti bisa kita simpulkan sebenarnya rakyat itu mau mendengar apa pandangan mereka terkait yang diajukan itu, Pak ya. Jadi Ya. mereka harus hadir ya. Harus hadir dong. Misalnya mereka nggak setuju dengan anggaran lobby, sirkulisasi, apa lagi? Voting, apa lagi? Ya tolak aja gitu. Bukan berarti tidak hadir dia Pak di sidang, dia tolak. Dan kalau perlu walk out, BO. Apa namanya? Bukan berarti anggaran yang lain, yang anggaran biasa apa namanya? Rutin, jadi nggak jalan, nggak boleh dong. Maksudnya gini ya Pak Effendi, harusnya orang itu datang hadir di ruang sidang, Ya. memberikan pandangan seperti itu terhadap Atau penolakan. oh Pandangan boleh, penolakan boleh. Apa lagi? Bukan tidak menambahkan diri. oh ya seperti itu ya. Bisa kecuali sakit. Namanya orang sakit kan mau diapain? Ya. Berarti seperti itu prosedurnya harus Iya. dipatuhi ya. Iya. Jadi itu kami lakukan loh di Medan. Baik, kalau terkait Pak Marco Siwotang sendiri, Anda selaku mantan DPRD Samosir, bagaimana menyikapi hal yang kemarin terjadi, Pak? Baik, terima kasih kepada rekan-rekan wartawan. Jadi kita sangat kecewa ya, karena kita juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Samosir. Nah, kita ini hal yang belum pernah terjadi. Nah, walaupun pada dasarnya jembatan itu alot, tapi tidak pernah terjadi sampai hal-hal seperti ini. Karena ini sebenarnya sudah mencederai kepentingan rakyat. Berapa besar habis dana yang dicukup untuk pembahasan dari awal perumusan Banmus sampai ke akhir paripurna sampai ke Tenggara. Jadi ini sudah mencederai kepentingan rakyat.
karena kepentingan ini bukan hanya semata-mata kepentingan DPRD dengan Pemkab Samosir. Ini yang jelas ini adalah kepentingan masyarakat. Jadi artinya DPRD ini yang tidak hadir ini artinya dia tidak mengerti ini apa sebenarnya ini kepentingan siapa. Jadi kita sangat kecewa karena kita sudah mengalami betapa capeknya, betapa banyaknya dana yang habis untuk pembahasan hal tersebut. Jadi kita sangat kecewa. Terima kasih. Baik, himbauan Bapak terhadap rekan-rekan di parlemen, artinya bisa kita katakan junior loh, karena Bapak lebih dulu jadi anggota parlemen. Himbauannya ya. Jangan sampai terulang kembali hal seperti ini. Baik, terima kasih Pak Margo. Lanjut. Pak Yang Sitanggang, bagaimana tanggapannya tidak disahkannya PAPBD Kabupaten Samosir tahun 2022 ini? Memang sangat kita sayangkan. Bahkan kita pertanyakan, bahkan nanti mungkin kita dari Pospera, Postur Jawa Ragat, Ya. mungkin akan turun nanti ke jalan lagi. Ya. Artinya melakukan aksi. Ya, kenapa? Kita paham semua, masyarakat paham semua. Ada pun APBD itu dari desa, ada pun desa, seperti kecamatan, sampai kabupaten. Pertanyaannya, kenapa ada perubahan? Ada yang belum tersampaikan, mungkin yang tertinggal. Ya. Yang dibangun dari musyawarah desa sampai terrealisasi. Itu makanya ada perubahan APBD-nya. Ya. Yang kita sayangkan, kita sayang percuma kita kata masyarakat pun kita harus di sini kita ajak untuk memilih nanti dari DPRD-nya, calon legislatifnya. Tugas mereka ada, DPRD itu ada 3 tugas mereka ada, paham mereka. Ya. Itu mereka paham. Yang pertanyaannya, sikap yang dilakukan mereka saat ini itu mengecewakan masyarakat. Ya. Yang kedua, nanti ini kedekatan 2024, nanti ada lagi pemilu pesta rakyat. Ya. Jadi artinya rakyat jangan buat ragu mewakili, karena kenapa DPRD itu perwakilan dari rakyat, maka perpanjangan lidah dari kita rakyat. Iya. Ya, perpanjangan lidah. Artinya aspirasi kita mereka yang menyampaikan di sana. Tapi Pak tanya, apa kita terima saat ini? Nggak ada. Bahkan untuk hadir digaji negara, dibayar negara, untuk rapat aja nggak bisa hadir. Ya. Yang kedua lagi, masalah mereka reses, ada resesnya. Mereka mendengar aspirasi dari semua masyarakat di sana. Itu aja pun nggak bisa mereka sampaikan. Oke, bupati lah atau eksekutif. Pertanyaannya yang kita kecewakan, ini ada keraguan masyarakat yang dibangun opini saat ini. Kenapa nggak bangun forum? Ada opini mereka bangun, rakyat nggak percaya lagi, berdengar. Artinya rakyat tugas mereka pun nggak siap, nggak bisa mereka. Ini nggak ada tugas dari DPRD. Yang di sini kekecewaan kita, masa digaji negara pun mereka nggak bisa menyikapi suara kita. Suara ini, makanya ada perubahan. Kenapa? Ada perubahan lebih serpang desa. Apa program desa? Kecamatan, kabupaten, pantana. Untuk siapa tahu ada tertinggal. Ini BPBD itu siapa tahu ada tertinggal. Cukup bulan lagi. Itulah yang terjadi ini. Pertanyaannya ada politik atau apa atau tapi kekecewaan kita ada. Yang pasti mungkin pertemuan rakyat mungkin turun nanti ke jalan untuk menyampaikan kekecewaan ini dengan bersama rakyat, untuk rakyat, elemen rakyat kita nanti main. Nah, itu kekecewaan kita karena ini pendekatan ada pilkada ini atau apa pemilu, mereka membuat atau pencitraan demokrasi itu keyakinan masyarakat untuk memilih calonnya, kekecewaan yang mereka bangun, mereka kekecewaan lah. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti mungkin saat nanti aku turun Pospera, turun ke jalan, jadi apalah parlemen jalan lah mungkin menyampaikan aspirasi itu. Oke, sekian, terima kasih mereka. Pak Effendi, Iya. dengan adanya nanti tidak disahkannya PAPBD ini, tentu ada keterlambatan pembangunan di tahun 2022 ini. Seperti apa tanggapan Pak Effendi terhadap itu? Nah, jadi kita harapkan sebenarnya ya, tapi kan DPRD kan nggak lagi ya, konsultasi dengan gubernur itu bisa atau bagaimanapun bentuknya supaya jalanlah anggaran-anggaran yang sudah diajukan oleh DPRD itu. Nah,
Jadi kita harapkan gubernur lebih arif, lebih terbuka dan supaya mengetahui permasalahan apa sih sebenarnya yang di Samosir ini. Nah, jadi saya juga salah satu ketua FKBPS Forum Komunikasi Keluarga Besar asal Samosir di Medan. Boleh dibilang kita cukup susah payah lah menjadikan Samosir ini menjadi kabupaten. Masa setelah 18 tahun ini Samosir ini jadi kabupaten ya, kita dipertontonkan dengan ketidakadilan. Nah, jadi kita ya, saya yang ikut berjuang lah, susah payah juga lah menjadikan Samosir ini menjadi kabupaten ya. Itu kecewa betul. Jadi saya mengatasnamakan FKBPS, Forum Komunikasi Keluarga Besar asal Samosir, Sumatera Utara di Medan. Ini menjadi catatan sejarah yang paling tidak benar lah, paling tidak bagus lah yang dipertontonkan. Jadi kami ini yang merasa berjuang untuk Samosir ini berharaplah, ayolah sama-sama membangun Samosir ini. Kita juga susah payah menjadikan Samosir kabupaten kan, yang mau dituntut apa? Nggak ada dong yang mau kami tuntut. Yang penting Samosir ini bagaimana manjai. Nah sekarang setelah maju, ada Tanah Ponggol, ada Tulukai Horbo, ada water dan lain sebagainya. Dan mohon maaf lah, yang tidak setuju dengan strukturisasi silakan saja. Yang tidak setuju dengan long beach silakan saja. Kalau saya yang sangat setuju dengan strukturisasi yang bisa lebih panjang dia masuk ke desa-desa. Nah, Long Beach ini pun saya juga bercita-cita mau membuat Long Beach dari Tanah Ponggol sampai ke Tanjung Bunga. Bayangkan, ya memang Samosir kita ini untuk pariwisata loh, kan begitu. Nah jadi ayolah semuanya elemen, Pangaratu dan warga Samosir ini, sudahlah. Jadi ibarat ini operanya sudah tutup layar gitu. Nanti aja main lagi gitu. Untuk bagi yang merasa ada berkepentingan kurang-kurang. Jadi saya kira ayolah, kami saja sudah merasa capek menjadikan Samosir ini menjadi kabupaten, enggak banyak ribut kok. Ya soal sebanyak yang salah ya kritik saja, masukan saja. Dan apalagi percakapan di media online ya, saya lihat enggak benar lah. Enggak ada yang seperti segan menyegani, bahasanya itu toka ya. Aku aja enggak paham sekali ya soal apa tahun ini ya. Tapi kan kita kan tahu tata krama gitu. Sama yang tua panggil apa gitu. Dari Anatoli itu kan jelas gitu. Manuk mardungan tubuh, coba martula-tula, elik marbul. Saya kira hukum kita juga kan udah luar biasa itu. Dibuat di pertukuan itu. Nah, masa Tanah Batak begini? Dan ada lagi satu yang sangat dikecewakan. Puan Maharani, Ketua DPR RI, mendatangi Tanah Batak, berkunjung ke Tarutung, Tapul, Beligi, Toba, Dulu Sangkul, Bumbang Hasundutan. Kenapa minus Samosir? Tidak ada mengenda, abang bilang lah, kita harus turun lagi ke jalan, itu aja lah jawabannya. Oke, makasih. Sedikit tambah. Ya, boleh. Jadi kalau kita sepakat, mari kita sosialisasikan kepada masyarakat nantinya ini mereka ini yang tidak ada ini supaya nanti tidak dipilih lagi. Nah ini karena dia tidak mengerti dengan kedudukannya. Nah, karena ini kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai, bukan kepentingan Pemkab, bukan kepentingan dewan. Ini kepentingan rakyat. Ya. Terima kasih.